Kabar Terima sehat kasih Bunda. Taika sudah dibuka. Insya Allah kabar sehat ya Bunda. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Baik. Ya, kayaknya langsung ke Bundahan ini Iya, kita iya. acaranya. Jadi silahkan waktu dan tempat diserahkan ke Bundahan ini. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang tidak biasanya ya kita kan selama ini pengajian kita ini membahas tentang Al-Quran, tapi hari ini kita akan membahas tentang masalah sampah ya. Jadi kenapa kita perlu untuk membahas ini semua, karena eh, terinspirasi sebetulnya ya dari ada dua hal yang menginspirasi. Yang pertama itu adalah bahwa pemanaan daripada surat Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakila yash'urun. Jadi Al-Baqarah ayat 11 yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang tanda-tanda daripada orang munafik itu adalah apabila dikatakan, hei kamu jangan berusak di muka bumi. Tapi mereka mengatakan, enggak kok kita melakukan kebaikan kok. Kita kan apa namanya hidup kita menjadi lebih nyaman. Kita bisa apa namanya lakukan banyak hal gitu kan. Kita ada juga teknologi untuk pembuatan kemasan-kemasan, untuk membuat makanan gitu kan. Jadi sebenarnya innama nahnu muslihun. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang berbuat baik gitu. Terus kemudian yang kedua yang menjadi inspirasi ya adalah karena ternyata masalah sampah itu sendiri adalah suatu masalah yang sudah sebetulnya menjadi masalah kita bersama ya secara di kota-kota besar terutama itu menjadi satu masalah tersendiri karena sampah itu pengelolaannya sudah makin lama makin memusingkan gitu ya. Artinya nggak tahu teman-teman di sini misalnya apakah mengalami hal yang sama dengan saya, misalnya ada satu masa di mana sampah tidak bisa dibuang. Ada nggak yang teman-teman di sini yang mengalami hal seperti itu? Artinya tukang sampahnya nggak bisa membuang sampah gitu. Ada nggak yang mengalami seperti itu? Pernah beberapa waktu lalu ya geningan tidak Mhm. diangkut katanya yang di pusatnya bermasalah. Iya, betul. Ini saya masih terdengar nggak? Masih Bunda. Masih, oke. Jadi ya, kita mengalami itu dan itu sebenarnya terjadi tidak cuma di kita aja, tapi juga di tempat-tempat lain di Bali, di Jakarta ya. Apa kira-kira saya pengen tahu apakah Teteh juga sudah mengetahui apa sih masalahnya kenapa sampah kita sempat nggak diangkut saat itu? Kalau yang Silah. di Bandung dulu karena kebakaran katanya TPA-nya. Iya, betul. Jadi TPA-nya itu terbakar 9 hektar kalau di Bandung ya. 9 hektar. 9 hektar itu kalau luas sekali ya seperti Geger Kalong kayaknya kelurahan Geger Kalong. Mungkin lebih dari itu, sedikit lebih. 9 hektar dan tingginya itu sekitar kalau nggak salah itu 16 meter. Tumpukan sampah itu 16 meter, yang terbakar itu 9 hektar. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu, menjadi terbakar seperti itu? Karena sampah itu terbakar di bagian bawah. Jadi tumpukan misalnya ada guntungan sampah begini ya, itu 16 meter tingginya, kemudian yang terbakar tuh 9 hektar dan apa namanya? Berarti kalau 19 meter 16 meter itu sekitar tingkat 4 ya, apa gedung tuh sampai tingkat 4 gitu tingginya. Dan terjadinya sampah itu kebakaran sampah itu mulai dari bawah. Jadi di bawah terbakar tidak kelihatan baru pada hari ketiga ketika sampah itu sudah naik ke atas dan sudah melebar di bawah sudah melebar, maka saat itulah baru orang mengetahui ada yang terbakar gitu. Tapi ya sudah terlambat karena kebakaran semakin meluas karena asalnya dari 3 hektar terlebih dahulu yang bagian bawah kemudian melebar gitu ya. Dan kalau kita lihat dari media massa, sebetulnya kebakaran itu juga sudah sangat lama terjadi ya. Maksudnya sudah berulang kali terjadi baik di Denpasar ya, di Jakarta.
di mana-mana kejadiannya sebetulnya sama, mirip gitu loh, bahwa terjadi kebakaran itu, dan kebakaran itu ada yang sampai nyawa ya, sampai ya yang meninggal juga ada. Tapi kalaupun kalaupun itu ya nyawa, jadi sedih gitu ya, kok sampai 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 ada sampai nyawa yang melayang hanya masalah sampah gitu. Jadi ini memprihatinkan buat kita semua, dan yang menjadi poin ya buat saya adalah sebetulnya ada satu hal yang harus kita petik ya, bahwa sesungguhnya sampah itu adalah kewajiban diri kita sendiri, adalah tugas kewajiban dari kita untuk memperhatikan sampah yang kita produksi, yang kita keluarkan sehari-hari ya. Sama dengan contoh misalnya kalau sampah yang kita buang setiap hari di mana ya? Kita buang sampah yang alami, yang natural dari tubuh kita, asli itu ada di mana coba? Saya pengen tanya. Sampah asli kita yang setiap pagi itu loh. Teh Rika Feses, Ika. Ya, septic tank, feses, atau air septic sumur, tank. septic tank ya kan kita kita buang ya sampah kita. Dan em, kita membuangnya dengan bantuan orang lain atau kita buang sendiri? Sendiri. Malu kalau Sendiri. ada orang. Nah, itu dia. Jadi secara common sense itu bahwa sampah yang kita produksi ya, produksi dari tubuh kita, ada sampah yang kita produksi dari tubuh kita, ada sampah yang kita produksi dari rumah kita, ya kan? Yang dari tubuh kita malu untuk membukanya, kita simpan sendiri, kemudian kita buang, nggak ada orang lain yang tahu, baunya pun juga kita tutup rapat-rapat. Artinya intinya sampah itu adalah juga ada responsibility kita. Jadi tanggung jawab kita untuk mengelola sampah kita. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya ketika saya di Singapura. Ya. Elbow-nya jangan keluar. Tapi usahakan elbow-nya arahnya ke bawah. Baik, saya lanjutkan. Mohon dikondisikan. Baik, jadi ketika ini cerita sedikit, ketika saya pergi ke Singapura ya tahun 2000 berapa ya 19 ya, saya tinggal di sana selama kurang lebih sebulan. Itu ada yang menarik tentang sampah. Yang pertama, di tiap rumah itu ada tempat sampah paling nggak dua ya. Ada tempat sampah hijau dan tempat sampah kuning, organik sama non organik, dan kemudian nanti untuk yang infeksius atau B3 ya beracun itu nanti ditempatkan sendiri dan diberikan kepada tukang sampah. Dan kalau tidak dipilah ya, kalau tidak dipilah maka tidak diangkut oleh tukang sampah. Kebayang nggak? Tugas kita memilah sampah kita. Dan kalau tidak dipilah maka tidak diambil oleh tukang sampah. Buat saya ini menarik sekali. Jadi orang dengan sistem seperti itu akhirnya orang menjadi terpaksa dalam petik untuk mengurus sampahnya sendiri, meskipun tidak sampai tuntas, tapi ada satu bagian di mana harus kita lakukan, yaitu mengurus, mengolah, memilah sampah itu paling tidak ya. Pertama, yang kedua saya ketika bekerja itu saya masuk kalau ke kamar mandi tiap di kantor itu ada kamar mandinya. Di kamar mandi itu ada tulisan no littering. Saya sampai lihat apa sih littering itu ya? Lihat ke kamus, oh littering itu ternyata adalah jangan membuang remeh-temeh gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar sampah besar di dalam kamar mandi, tidak boleh littering. Jadi tidak boleh, pokoknya keluar dari kamar mandi, sudah kamar mandi itu dalam keadaan bersih dan sudah siap dipakai oleh orang lain. Jadi kalau misalnya littering itu maksudnya menyampah tapi kecil. Misalnya gini, ke kamar mandi tapi ada yang toiletnya masih basah, itu harus dikeringin supaya orang yang datang bisa cepat pakai gitu kan, bisa langsung memakai. Karena dia punya hak untuk bisa langsung memakai, dan kita yang sudah memakai sebelumnya punya kewajiban untuk membersihkannya. Dan bahkan saat itu tuh ya kalau perempuan kan pakai bedak gitu ya, bahkan remeh-temeh bedak aja itu harus dibersihkan. Dan saya tuh no littering. Jadi kalau pakai bedak habis wudhu mau sholat itu kan jadi harus dibersihkan gitu sebelum orang lain masuk ke dalam kamar mandi. Ini konsep ini menjadikan saya berpikir apa namanya, Masya Allah gitu ya, bahwa kita memang bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri.
remeh, misalnya remeh-temeh tisu kamar mandi atau apa remah-remahan tisu kamar mandi ataupun bahkan bedak, tetesan bedak aja atau kalau ada rambut yang yang jatuh di kamar mandi itu juga menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita keluar dari kamar mandi sudah dalam keadaan siap untuk digunakan oleh orang lain karena itu adalah hak dari orang yang menggunakan kamar mandi untuk selanjutnya. Baik, begitu. Baik, selanjutnya hari ini kita akan membahas, saya akan mencoba untuk share ya, untuk share apa yang bisa saya bagikan ya. Semoga tidak ada hambatan. Kita akan berbicara, akan melihat tentang jenis-jenis sampah ya. Karena kita juga harus mengenal sampah kita tuh seperti apa sih profilnya, sehingga kita bisa mengetahui kita harus ngapain gitu dengan profil itu, dengan profil sampah yang kita produksi. Baik, deh. Jadi kita akan melihat tentang jenis-jenis sampah ya. Kelihatan nggak? Udah ke sharing belum ya? Udah ya. Udah, tapi ini masih bentuknya slideshow from current slide. Oke. Oke. Jadi ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah ya. Kemudian mengapa kita harus mengelola sampah organik? Kemudian bagaimana kita mengelola sampah organik itu ya. Apa itu pupuk organik cair, apa itu ekoenzim, kompos dan kemudian ada sesi praktek yang nanti kita nggak tahu bagaimana kita bisa melakukannya, kita lihat nanti. Tapi sebetulnya di sini itu kita pertama harus mengenal sampah itu karena kita hari ini sesi ini kita mengelak sampah organik. Nanti ada sebetulnya nanti sesi kalau misalkan berminat kita bisa melakukan juga bagaimana mengelola sampah non organik ya. Tapi saya akan menjelaskan kenapa kita akan mengelola pertama ini yang itu kan dibahas adalah tentang sampah organik dulu. Oke. Baik. Baik, di sini kita lihat dari Departemen dari Departemen Lingkungan Hidup ya, Kementerian Lingkungan Hidup disebutkan di sini bahwa dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional disebutkan bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia karena di tempat lain coba teteh kelihatan semuanya bagus kelihatannya? Apakah oke? Oke, Bunda. Karena ini tempat saya ada sedikit tidak kelihatan ya, sebentar. Oke. Baik. Jadi komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Indonesia ya. Di Indonesia kita lihat, coba kita lihat sisa makanan ada berapa persen? 39. 39%. Oke. Kemudian ada sampah kayu dan ranting ada berapa persen? Terlihat nggak? 12,7. 12,7 ya. Makasih TK sudah dibantu. Kemudian kertas dan karton warna kuning ada berapa persen? 11,5. 11,5. Plastik warna merah berapa persen? 18,6. 8,8 ya, dibulatkan aja. Logam 3% ya. Ada logam warna biru 3%, kemudian kain itu 2,5%, karet atau kulit 2,24%, kemudian ada kaca itu sekitar 2,5% dan lain-lain yang disebut dengan sampah residu ini cukup banyak juga mencapai 3%. Nanti kita lihat apa sampah residu itu. Baik, jadi kalau kita pertanyaan kita bagaimana kita dapat mendekomposisi sampah kita dan apakah sampah-sampah yang bisa didaur ulang ya, kita akan pelajari hal itu. Oke, jadi kita pahami dulu jenis-jenis sampah. Sampah ada 4 jenis sampah ya. Yang pertama adalah jenis sampah organik ya, sampah organik. Apakah sampah organik? Sampah organik itu adalah sampah yang dapat terurai dengan sempurna dengan sendirinya melalui proses biologi ya, dengan proses alami baik dengan sistem aerob membutuhkan udara maupun aerob itu membutuhkan oksigen udara maupun ada juga penguraian itu dengan sistem anaerob atau tidak membutuhkan udara, tidak membutuhkan oksigen. Nah,
sifat dari sampah organik ini adalah mereka memiliki ciri mudah membusuk, ya, dan mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zatnya akan mengendap dalam tanah, dasar sungai atau danau atau laut dan mempengaruhi ekosistem di dalamnya, membawa kebaikan untuk ekosistem di dalamnya. Sampah organik ini dapat mengalami dekomposisi dan menjadi kompos dengan mudah, ya. Kalau kita lihat tadi representasi daripada, oke, lihat dulu sampah organik apa saja? Sampah organik itu Sisa makanan. bisa sisa makanan, ya. Kemudian ada sisa dapur, ya, sisa makanan tuh kayak misalnya makan lotek nggak habis gitunya. Nah, kemudian ada kepala ikan, nah itu sisa makanan. Lalu sisa dapur, apa sisa dapur? Silahkan sambil interaksi juga boleh. Sisa dapur misalnya sisa sayuran, sisa kulit buah apa namanya, kulit buah-buahan, ya. Kemudian ada sampah kebun misalnya apa, daun-daun kering atau setelah beres-beres kebun itu, ya, ada yang daun basah, ada daun kering, ya. Kemudian daun kering di jalanan itu juga termasuk sampah organik. Kemudian kardus, kertas, tanah sekam itu termasuk bahan organik, ya. Bahan organik ini, sebentar, saya ingin tanya, Taika, kalau seperti ini tulisan sampah organik tertutup nggak? Yang di atas atau yang mana, Bunda? Yang di atas Sampah organik nomor 1 itu ada. tertutup nggak? Nggak, ya? Enggak. Oh, berarti apa yang di screen saya tidak semuanya. Maksudnya baguslah dari apa yang di screen saya, yang dilihat tetes semuanya jelas, ya. Yang terlihat adalah ininya semua, ya, apa slide semua, ya, utuh, ya. Betul? Iya, aman Ya. Bunda kalau di saya. Aman. Baik. Jadi kemudian kita lihat di sini. Jadi contoh lama penguraian. Kardus itu kurang lebih kalau didiemin nggak dikasih apa-apa 5 bulan, ya, jadi tanah, ya. Kulit jeruk 6 bulan. Kertas 2 sampai 2,5 bulan. Kalau sisa makanan itu ada yang bisa 3 bulan, ada yang sebulan juga udah jadi gitu, ya, tergantung. Ya, jadi kita lihat bahwa order dari waktu yang diperlukan untuk sampah organik untuk terdekomposisi itu hitungnya bulanan, ya, bulanan bisa terdekomposisi. Dan kalau kita lihat dari tadi contoh sampah organik dan contoh sampah organik, jadi sampah organik kita berapa persen ini kalau begitu dihitung-hitung? Ya, jadi sampah kan ini ada, kita lihat di sini, ya. Jadi yang disebut dengan sampah organik itu adalah sisa makanan 39%, ditambah dengan kayu dan ranting karena termasuk organik, ya. Di sini tambah berapa, TK? 12,7%, ya. Ditambahkan dengan kertas dan karton yang kuning, ya. Nah, jadi ini semuanya menjadi 66%, ya. 66%. Jadi kalau 60% ini banyak apa sedikit, ya, kira-kira, ya? Banyak. Banyak lah, ya. Kalau misalnya kita punya 10 tong sampah, ya, 7 tong sampahnya itu adalah sampah organik, berarti kan banyak, ya, yang diproduksi oleh rumah tangga dalam kategori sampah organik. Oke, baik, dikondisikan mungkin teman-teman kalau ada yang belum mute, silahkan di mute dulu supaya suaranya nggak masuk ke sini. Akan tetapi kalau ingin berkomentar atau menjawab, silakan aja dibuka langsung mikrofonnya dan nggak apa-apa, kita interaktif aja menjawab, ya. Taika, kita kira sampai jam berapa, Taika, untuk materinya? Ya, saya mau nanya ke Bunda. Soalnya kalau di poster yang dibagikan itu sampai 16.30 WIB, ya. Oke, saya usahakan nanti dalam sejam lagi, ya. Sejam lagi kita, maksudnya materinya 40 menit lagi lah. Baik, Bunda. Sekitar 40-45 menit, baik. Sekitar jam 5 lebih 10 kita bisa kita stop dan kita nanti membahas tentang tanya jawab. Baik, kembali lagi ke materi kita. Jadi di sini sampah organik kita ini, di sampah organik kita itu udah 66%. Katakanlah 70% aja, ya. 70%. Artinya kalau kita punya tong sampah, drum sampah selama sebulan itu 10 tong besar, maka yang 7 tong itu isinya adalah sampah organik. Gitu, ya. Jadi ini satu porsi yang sangat berat. Contoh tadi itu kalau 16 meter sampah,
ya di TPA kita itu 16 meter, kalau 70% berapa jadinya Teh Eka yang terkurangi? Berapa ya? Ada kurang Kayaknya lebih antara 9 10, ya. ada 10, ada 11, Ya, sekitar 10 ya Bunda ya. 10, sekitar 10. Jadi 10 maksudnya meter. 10 meter itu dari yang 16 meter tadi kita bahas sampah tingginya onggokan sampah itu di TPA. Kalau kita kelola sampah organik kita yang dia itu bisa terurai dalam jangka waktu yang bulanan saja, maka yang dari 16 meter itu akan hanya tinggal 6 meter saja ya, karena yang 10 meter itu diolah oleh kita, oleh rumah tangga secara mandiri ya. Begitu. Jadi kenapa sampah organik? Nah, itu jawabannya karena besar dan bisa diolah kita sendiri. Baik, selanjutnya adalah sampah anorganik. Sampah anorganik itu adalah sampah yang bukan organik, yaitu sampah yang sudah tidak bisa dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Sampah anorganik ini jika tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Misalnya kalau plastik bisa menjadi mikroplastik. Tidak terlihat zat plastiknya, tapi dia adalah tetap plastik dan mencemari, menjadikan tanaman menjadi tidak subur, kemudian nanti bisa juga masuk ke dalam tubuh kita karena di dalam tubuh mikroplastik itu akhirnya menjadi sesuatu yang masuk menyerap dalam tanaman dan akhirnya kita makan juga ya. Contoh sampah organik itu adalah misalnya botol kemasan, sedotan, kaleng minuman ya, kresek, plastik, ada apa namanya kain juga masuk organik ya. Kemudian karet, kemudian aluminium foil, besi, kaca itu semuanya termasuk sampah-sampah anorganik. Dan yang mengejutkan ini harus kita tahu ya, bagaimana penguraian sampah non-organik secara alami tanpa intervensi dari manusia. Kita lihat ordernya itu adalah puluhan tahun sampai dengan ratusan tahun. Contoh misalnya kantung plastik itu 10 sampai 20 tahun untuk hancur. Ya, jadi misalnya kita sekarang punya bayi, punya anak balita, ya Teh Ika punya anak balita, nanti anaknya Teh Ika udah menikah baru kantong plastiknya itu terurai. Kebayang nggak lamanya? 20 tahun. Ya. Kemudian puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25 sampai 40 tahun, plastik yang bukan kantong kresek yang lebih tebal itu bisa mencapai 50 sampai 100 tahun penguraiannya. Kira-kira kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sampah plastik kita masih ada di muka bumi? Think about it. Berarti kita Mungkin akan masih. ya masih. Jadi kita apakah itu yang akan kita wariskan ke anak cucu kita? Apakah kita akan mewariskan bumi yang tidak subur, yang polutif, yang ada plastik-plastiknya, yang dimakan juga oleh anak cucu kita, dan kemudian bisa menyebabkan kanker dan penyakit-penyakit yang lain? Apakah betul itu yang ingin kita lakukan? Ya. Kemudian kaleng soft drink atau aluminium itu bisa ya sama 80 sampai 100 tahun ya. Baterai itu 100 tahun ya. Aluminium 80 sampai 100 tahun ya. Plastik bungkus deterjen itu ya 80 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Ketika saya tahu styrofoam tidak dapat diuraikan, saya berusaha untuk sangat kalau ada misalkan orang jualan itu ya, jualan apa buah-buahan, kalau styrofoamnya saya milih yang tidak pakai styrofoam karena styrofoam tidak dapat diuraikan. Ya. Jadi ini pengetahuan ini penting supaya kita mikir gitu loh. Jadi nggak seenaknya kita ada plastik di rumah kita happy-happy aja. Enggak. Sekarang saya mulai tukang sayur, Kang, saya nggak pakai plastik ya, saya bawa nampan sendiri ke tukang sayur dan ya saya ngurangi kalau sehari saya satu plastik, ya mungkin kadang-kadang tukang sayurnya malah untuk ayam satu plastik, untuk ini satu plastik, oh banyak. Itu kan akhirnya saya harus responsibel terhadap plastik saya kan, saya harus memikirkan berapa banyak plastik yang saya produksi dari rumah saya dan itu yang harus dikurangi karena itu sebagian adalah tanggung jawab kita ya. Karena Allah berfirman, janganlah tufsidu fil ardi, janganlah kalian merusak di muka bumi. Ya, tapi enggak kok, kita baik-baik aja kok, itu plastik juga supaya lebih praktis, lebih gampang, lebih ya gitu. Jadi ada alasan itu mungkin karena kita tidak memahaminya.
Baik, selanjutnya, nah sampah yang ketiga adalah jenis sampah B3. B3 adalah yang disebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Ya, jadi sampah B3 merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, atau lingkungan di sekitar kita. Biasanya kalau di tong sampah itu warnanya merah. Jadi kalau hijau itu untuk organik, non organik itu warnanya kuning, kemudian sampah B3 itu merah. Ya, nanti ada satu lagi sampah warnanya abu-abu. Nah, jadi contoh sampah B3 itu adalah yang bisa membahayakan kita. Misalkan sampah kaca yang tajam. Kemarin juga ada ternyata tusuk sate itu masuk B3. Karena kemarin melukai tukang sampah sehingga sampai dia bengkak ke dokter dan berapa lama dia tidak bisa bekerja karena terkena tusuk sate. Ya. Kemudian kemudian kemasan deterjen atau pembersih lainnya, botol aerosol, kemudian sampah rumah sakit, sampah puskesmas, ya, karena itu bisa menularkan berbahaya, bisa menularkan pada orang lain, ya. Sisa bahan bangunan juga kadang-kadang bisa kayak paku yang nonjol, ya, pasak-pasak besi-besi itu kan juga bisa membahayakan. Nah, itu termasuk dalam sampah B3. Ya, kemudian ini ada peraturan pemerintahnya, ya. B3 itu mempunyai sifat mudah meledak, mudah terbakar, ya, bersifat reaktif, beracun, infeksius, dan bersifat korosif. Itu termasuk dari jenis yang disebut dengan jenis sampah B3. Selanjutnya, sampah residu. Sampah residu itu adalah di luar dari 3 sampah tersebut dan biasanya tidak dapat didaur ulang. Dia adalah misalnya contoh sesuatu yang terkontaminasi, misalnya ada radiasi, ada daerah-daerah yang terkena radiasi, misalnya kayak di Hiroshima, Nagasaki, atau ada tempat-tempat di mana ada kontaminasi itu dan itu tidak bisa dihilangkan. Jadi itu termasuk dari jenis sampah residu. Terus kemudian ada komposit. Komposit itu misalnya komposit adalah campuran dari berbagai bahan. Misalnya contoh di sini ada plastik itu mempunyai 7 tipe. Ada PT, HDPE, PVC, LDPE, ya. Ada PP, ada macam-macam ini, ya. Ada PS dan juga yang lain. Nah, tipe plastik ini, kenapa ada tipe plastik seperti ini? Karena sebetulnya ini adalah dari teknologi. Makin lama, ya, manusia bisa membuat jenis-jenis plastik yang sesuai dengan keinginan kebutuhan, ya. Dan malangnya ini karena dibuat oleh manusia, ya, direkayasa, terkena teknologi, justru malah sulit sekali untuk bisa diurai. Bahkan beberapa tidak bisa diurai, kayak yang contoh sampah residu misalnya, ya. Ini popok bekas bayi, popok pembalut yang wanita, bekas permen karet, puntung rokok, styrofoam, ya. Styrofoam itu juga termasuk residu dan ini adalah satu bahan yang terutama kalau di sini plastik tipe 6, ya, 6 dan 7, ya, PS dan polistiren, dan yang termasuk di dalamnya akrilik, polikarbonat, poliartik, fiber nylon, dan fiberglass. Ya, pernah dengar, ya? Dari apa sih ini? Dari fiber. Nah, itu seperti contoh aja di dalam produksi ini pembuatan pesawat juga termasuk dari ada bahan-bahan seperti ini dan ini akan sulit sekali untuk diurai karena itu kalau ada pesawat misalnya jatuh itu susah sekali turunannya. Nggak tahu nanti berapa apakah sampai kapan itu bisa bisa benar-benar hilang, ya, karena sampai sekarang juga kalau ada pesawat yang jatuh itu bangkainya masih bisa ditemukan, ya. Oke, selanjutnya. Jadi ya tadi pertanyaan kembali ada yang kedua, mengapa kita perlu mengolah sampah organik? Apa jawabannya, Teh Ika? Karena itu ya kontribusi yang paling Yang banyak paling banyak, yang paling adalah banyak organik. dan mudah terurai, ya, dan mudah terurai. Jadi ini mudah terurai dan upaya mengurangi sampah organik dapat dilakukan dalam skala rumah tangga atau sendiri dalam rumah tangga bisa melakukan dengan dengan cara yang mudah dan tidak membutuhkan hal-hal lain yang sulit-sulit gitu, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ini yang akan saya mau sampaikan poinnya adalah sampah organik yang dikelola dengan baik itu memiliki manfaat yang sangat luas. Ya, nanti kita lihat bersama. Selanjutnya, baik nih. Jadi cara mengurangi sampah organik yang pertama, belanja secukupnya.
ya, supaya tidak banyak sampah yang terbuang. Jadi kalau belanja pastikan aja bahwa kita memang perlu itu ya. Jadi kalau misalkan perlu wortel 1/4 kilo ya beli aja 1/4 kilo, nanti besok lagi beli lagi ya. Dulu saya termasuk orang yang karena saya dulu bekerja, saya pengen selalu ada stok di dalam kulkas saya, tapi juga ada resikonya. Resikonya ketika tidak sempat dimasak maka itu menjadi sampah ya. Kemudian belanja secukupnya yang pertama, kemudian donasi makanan ya yang berlebih ya supaya makanan tidak menjadi sampah. Berikan kepada orang lain sebelum makanan itu menjadi basi. Kalau basi nggak mungkin kan diberikan kepada orang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak lingkungan mengelola bahan organik itu ya. Jadi pengelolaannya bisa nanti ketika kita kelola maka bahan organik itu bisa menjadi beberapa hal. Misalnya bisa menjadi kompos, bisa menjadi ekoenzim, dan juga bisa menjadi pupuk organik cair, bisa juga menjadi cuka yang kita ada namanya percukaan. Jadi cuka kan kita dengarnya cuma cuka apel ya, tapi sebetulnya ada cuka apel, ada cuka nanas, ada kulit nanas ya, kulit apel, apa namanya, ada kulit mangga, itu juga bisa dibuat menjadi cuka. Gunanya apa Mbak cuka? Banyak sekali ya, bahkan untuk kesehatan kita juga pernah dengar bahwa cuka juga bisa dipakai untuk menurunkan hipertensi ya, menurunkan kadar kolesterol dan asam urat, dan juga bisa untuk apa namanya, untuk cairan untuk bersih-bersih ya di dalam rumah. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Ya ini. Sekarang ini adalah satu hal yang juga perlu kita pahami, yaitu tentang apa sih bahaya sampah organik. Apa bahayanya sampah organik yang tidak dikelola secara benar, yang dibiarkan tergeletak di TPA dan akhirnya menjadi sesuatu yang merugikan ya. Ini ada satu hal yang penting yang kita harus paham sekali bahwa sampah organik itu yang kan sampah itu selalu membusuk ya. Ya, membusuknya itu kemudian kalau pembusukannya itu aerob atau dengan oksigen, atau maksudnya sampah itu dibiarkan aja, itu nggak apa-apa, dia akan membusuk, tapi tidak menimbulkan hanya kotor, tapi tidak menimbulkan apa masalah. Contoh misalnya begini, zaman dulu, nah ini kayaknya di sini ya muda-muda semua ya. Kalau zaman dulu atau mungkin di desa-desa, di tempat di desa-desa, kadang-kadang kita juga orang membuang sampah misalnya. Kan dulu kalau misalnya bungkus apa-apa pakai daun jati atau pakai daun apa tuh, daun pisang ya, ketika bungkusnya nggak dipakai dibuang ya di pinggir jalan kadang gitu. Tapi eh, sebetulnya itu kotor ya, tapi tidak menjadi masalah yang membahayakan gitu kan. Karena pembusukannya adalah dengan oksigen ya. Yang jadi masalah itu adalah ketika pembusukan itu terjadi ya, terjadinya dengan proses anaerob atau proses yang tidak memakai oksigen ya, yaitu eh, contohnya adalah eh, sampah organik yang ditaruh di kresek ya. Ketika sampah organik itu diikat di dalam kresek, maka dia akan mengalami satu proses pembusukan yang anaerob atau yang tidak memakai oksigen. Apa yang terjadi? Maka dia akan menghasilkan gas metana atau CH4. Jadi ini saya sih menghimbau teteh-teteh nanti apa namanya, setelah dari sini Bapak Ibu sekalian, udahlah jangan membungkus sampah lagi dengan tas kresek gitu loh ya. Gimana caranya supaya dia tidak terbungkus oleh tas kresek, karena dia menghasilkan gas metana. Kita nggak kelihatan ya, gasnya itu nggak kelihatan, cuman yang mungkin kita ngerasain bau busuknya aja. Tapi gasnya itu tidak kelihatan. Dan apa yang terjadi dengan gas itu? Gas itu akan naik ke atas. Dia akan naik, kita nggak lihat ya, dia akan naik ke atas, kemudian sampai menyentuh dari atmosfer kita ya, di atas kita. Kemudian dia akan naik dan mempengaruhi salah satunya misalnya lapisan ozon ya. Jadi kita lihat yang kedua ini adalah penipisan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu ketika terkena metana, maka lapisan ozon itu akan menjadi tipis ya, yang mengakibatkan di sini misalnya pemanasan global ya. Yang kedua, sampah yang anaerob ya, mengalami pembusukan anaerob itu dia rentan menjadi sumber api. Jadi kenapa makanya masalah di TPA itu adalah kebakaran, karena memang misalnya
kan dulu saya juga belum paham. Kalau misalnya kalau di sampah itu memang ada orang di tempat sampah di TPA orang yang merokok, kemudian dia membuang puntung rokoknya ke sampah dan kemudian terjadi kebakaran. Ternyata tidak diperlukan puntung rokok, tidak diperlukan sumber api, tapi si gas metana itu menjadi gas yang sangat memang memang menjadi gas yang gampang terbakar gitu loh. Jadi dia akan dengan sendirinya tanpa ada yang menyulut pun ya secara alamiah maka selalu akan terjadi kebakaran di area TPA. Jadi tunggu waktu aja. TPA ini, TPA Tina, giliran itu akan terjadi kebakaran di situ dan itu bisa merusak lingkungan karena ini juga dengan adanya kebakaran begini itu ada gas metananya lepas gitu, lepas ke atas dan terjadi penipisan lapisan ozon itu. Ya, jadi itu masalah daripada proses pembusukan yang anaerob. Baik. Nah, sekarang kalau misalkan tadi ya kita lihat efeknya yang ada dua, satu rentan sumber api, yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Kalau Mbak, kalau lapisan ozon nipis tuh kenapa sih jadinya gitu? Apa sih masalahnya? Masalahnya pertama adalah kita lihat dampak penipisan ozon salah satunya adalah efek buruk pada kesehatan manusia ya. Karena dengan menipisnya lapisan ozon maka filter dari ultraviolet salah satunya ultraviolet B itu akan menipis. Jadi harusnya ultraviolet hanya kadarnya sekian kecil gitu ya, 0,0 sekian persen yang masuk ke kita, ke bumi di mana kita hidup. Eh, tapi karena lapisan filternya ozonnya itu tipis, maka yang masuk menjadi lebih banyak. Akhirnya manusia sangat rentan terkena kanker kulit, katarak, dan pelemahan sistem daya tahan tubuh. Ya, karena itu dulu tuh kayaknya orang tua jarang yang operasi katarak, tapi zaman sekarang hampir semuanya usia 50 tahun ke atas mengalami katarak dan harus dioperasi. Ya. Yang kedua, kurangnya pertumbuhan dan adaptasi pada tanaman. Ya, ini miriplah ini adalah efek daripada yang nomor satu terhadap tanaman. Ya, sehingga dengan kurangnya pertumbuhan dan adaptasi kekebalan imunitas pada tanaman itu, sehingga gagal panen itu sangat rentan. Ya, efeknya Indonesia bisa kekurangan pangan, di negara lain juga akan kekurangan pangan, dan ini bisa menyebabkan perang karena orang berebut makanan. Ya, contoh yang, Mbak, kita kan nggak ada perang tuh merebut makanan. Tapi lihat aja sekarang itu beras sudah naik ya. Taika, beras naik berapa kilo? Dia nggak tahu harganya, dia ada di sana. Teh ini harga beras sekarang naik ya Teh ini. 18.000. 18.000. 20.000 Wah, di Cimahi. 20.000, Masya Allah ya. Dulu padahal kita masih dapat 13.000, masih dapat ya. Bahkan yang 11.000 juga masih ada waktu beberapa bulan yang lalu. Sekarang udah mahal sekali gitu. Dan itu salah satu sebabnya adalah ini penipisan ozon. Coba ada yang kemarin ada fenomena tomat mahal. Berapa tuh tomat? Cabai merah berapa tuh? Ingat nggak berapa harganya tomat terakhir kemarin? Yang mahal 20 juga, 20 di pasar. 30. Ada yang 30. Hah? Sempat Waduh. ada yang sampai 30. Cabai paling mahal kemarin berapa coba? 120 Masya kilo. Allah. Ya, cabai merah keriting itu pernah mencapai 120.000 per kilo. Itu artinya sama dengan daging 1 kilo. Mungkin bagi yang Iya. yang punya rezekinya banyak, mungkin ya masih kebeli aja lah, setengah on juga 5.000, masih 6.000 masih kebeli. Ya tapi kan bagaimana dengan rakyat kecil yang mereka uangnya terbatas, yang sambal itu adalah menjadi andalan mereka gitu ya. Tapi untuk membuat sambal aja mereka tidak cukup dengan uang, ya harus minimal mengeluarkan uang 10.000 untuk bisa membuat sambal. Ini kan sesuatu yang harusnya nggak seperti itu ya, apalagi di Indonesia. Dan ini penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya adalah gagal panen gitu kan, atau dampak ekologi misalnya eh cuaca. Nah, cuaca itu juga nanti efek dari ini. Coba kita lihat ya nomor 434 tuh, cuaca itu buruknya cuaca juga akibat dari penipisan ozon itu salah satunya ya. Contoh. Baik, yang ketiga, dengan menipisnya ozon itu maka akan menambah suhu gelombang panas di permukaan bumi. Jadi isu-isu global warming itu adalah sesuatu yang nyata itu karena penipisan ozon itu dan ujung-ujungnya ternyata dari sampah gitu loh.
Aduh ya Allah, kan prihatin sekali ya. Mbak, emang kenapa sih global warming? Global warming itu yang menjadikan misalnya salah satunya gelombang panas ya, sampai ada yang meninggal. Cuacanya bisa sampai 40, 45, 50 derajat Celcius, dan orang-orang, anak kecil dan orang tua bisa sampai ada yang meninggal. Kemudian ada juga gelombang gelombang panas itu juga menjadikan es-es di kutub utara dan kutub selatan itu menjadi meleleh. Kalau meleleh, apa yang terjadi? Naiknya permukaan air. Apa yang terjadi lagi? Kota-kota di pinggir pantai itu akan terendam air. Yang kasus kita sekarang adalah di Indonesia. Sampai akhirnya Jakarta harus pindah gitu, harus pindah, ibu kota harus pindah karena dia dalam beberapa puluh tahun ke depan akan tenggelam. Itu karena apa? Karena ini menipisnya ozon, dan ujung-ujungnya sampah lagi, karena sampah gitu. Menyedihkan gitu. Oh, sedemikian besarnya ya efek daripada sampah itu. Ya, yang keempat adalah efek kerusakan pada ekosistem laut. Jadi dengan adanya penipisan ozon itu terpengaruh juga sama dengan tadi kita lihat nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 tadi kan tanaman, manusia, tanaman, sekarang ekosistem laut, terumbu karang rusak ya. Kemudian kalau terumbu karang itu kan ibaratnya seperti rumput-rumputan ya, seperti tanaman, makanan dan rumah buat biota laut yang ada di dalam laut. Jadi apa namanya, kalau misalkan terumbu karangnya rusak, rumahnya tanaman, rumahnya ikan-ikan rusak. Kemudian makanan ikan-ikan juga rusak. Akhirnya produksi ikan juga akan menjadi berkurang, dan akhirnya siapa yang makan ikan? Cing, coba siapa yang makan ikan? Siapa di sini yang makan ikan? Yang terkena jadi siapa? Kalau ada biota laut, ekosistem laut itu rusak, yang terkena Tercemar. iya, tercemar, manusia kita juga yang akhirnya terkena akibatnya. Ya, ini sungguh menyedihkan ya. Baik, itu tadi yang kita bisa lihat dari oh iya, ini ada lagi nih, yang ketiga, efek Kelima. kelima ya, efek negatif pada siklus geokimia. Jadi kita lihat di gambar ini. Kan di gambar ini tuh ada air yang menguap ya, kemudian airnya terbawa angin ya kan, pelajaran SD nih. Kemudian turunlah batu hujan ke bumi, masuk ke Hujan. danau. Kemudian setelah itu meresap ke tanah, sebagian ada jadi air tanah, sebagian menjadi danau, sebagian mengalir lagi ke lautan. Ini adalah siklus ya, siklus dari bumi kita seperti ini. Dan ini adalah siklus biogeokimia terestrial dan akuatik. Jadi di darat dan di laut, dan ini dipengaruhi juga oleh radiasi ultraviolet B. Ultraviolet B itu filternya adalah lapisan ozon. Kalau lapisan ozonnya menipis, radiasi ultraviolet B-nya juga bertambah, sehingga akhirnya terjadi masalah di dalam sistem biogeokimia ini. Ya, misalnya karbon dioksidanya tidak mencukupi untuk tanaman, karbon monoksida mungkin bertambah, ozon menjadi menipis. Jadi banyak hal sehingga siklus ini menjadi tidak sempurna. Yang contoh aja yang paling kita rasakan sekarang, coba ada yang bisa memberikan contoh kira-kira siklus geokimia yang terjadi yang menjadikan kita resah itu apa coba? Yang berefek pada kita. Kalau saya berikan contoh misalnya siklus musim hujan dan musim panas. Harusnya kita tuh 6 bulan. Ingat nggak ada satu masa sekarang itu panas tuh sekarang lebih banyak daripada musim hujan. Tapi pernah juga ada beberapa tahun yang lalu itu di mana ada musim hujannya itu sampai 10 bulan, dan musim hujannya 10 bulan dan musim panasnya hanya 2 bulan. Itu pernah terjadi, saya lupa, saya masih kerja waktu itu di PTDI. Tapi sampai demikian, jadi ada perubahan sistem itu, ya. Dan itu terjadi di negara-negara lain juga. Ada yang misalnya eh, musim musim panasnya menjadi terlambat, atau musim dinginnya menjadi maju dan sebagainya. Itu semuanya karena siklus biogeokimia yang tidak seimbang. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah dengan penipisan ozon itu
menjadikan efek buruk pada bahan-bahan material, terutama material-material yang dibuat oleh manusia, polimer sintetik, polimer misalnya, yang semuanya itu apabila yang mereka tuh dipengaruhi oleh radiasi ultraviolet B. Ya, jadi bahan ini ketika terkena ultraviolet B, maka dia akan menjadi beracun. Ya, contohnya itu seperti styrofoam misalnya. Ini saya menyebabkan yang kita tahu aja styrofoam, atau juga bisa juga bahan-bahan bangunan tertentu yang kemudian ketika terkena dari lapisan ultraviolet B yang terlalu banyak itu juga bisa mengeluarkan racun, dan itu akhirnya menjadi berdampak pada kesehatan kita. Ya, baik, itu ada 6 yang kita ketahui. Ya, baik. Sekarang yang ketiga, bagaimana mengelola sampah organik? Nah, bagaimana mengelola sampah organik? Baik, kita lihat dulu sampah organik itu pada intinya ada tiga kategori besar. Nah, intinya disebut dengan trilogi biomasa. Jadi ada yang bersifat air, banyak airnya, ada yang lunak, ada yang keras. Yang air itu nanti yang berair itu dia apa namanya, seperti daun-daunan ya, kulit buah, sayuran itu termasuk berair ya. Dan ini nanti diolah menjadi pupuk organik cair yang hitungannya bisa menjadi hari, seminggu itu 10 hari itu bisa menjadi, maaf, bisa dikondisikan Kak Ika. Mungkin ada yang kelupaan untuk menutup mikrofonnya. Oke. Baik, jadi ini dalam beberapa hari dia fermentasi, maka dia akan menjadi pupuk organik cair dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya. Kemudian biomasa yang kedua adalah lunak, yang bersifat lunak, yaitu yang sifatnya itu bisa untuk menjadi kompos seperti apa namanya, daun-daunan, baik daun-daunan kering, sampah kebun ya, kemudian ranting-ranting ya, itu termasuk dalam kategori lunak. Atau misalnya apalagi ya, itu tuh kulit salak. Kulit salak itu termasuk lunak ya, tapi dia harus dikompos dan dia menjadi pupuk organik padat dalam hitungan bulan atau tahun, dan akhirnya nanti menjadi tanah. Jadi akan disimpan di dalam tanah gitu kan. Kemudian yang ketiga yang yang keras, sifatnya keras dari sampah organik adalah apa namanya, dia akan menjadi apa namanya, ada nanti proses namanya pirolisis, dan ini menjadi karbon misalnya, dan diperlukan waktu berabad-abad ya. Kayak misalnya tadi saya baru pergi ke apa namanya, geologi, museum geologi, itu disebutkan bahwa bahwa apa namanya, ada banyak mineral dalam bumi kita yang akhirnya bisa berubah menjadi nikel, bisa jadi mangan, bisa berubah jadi gas apa namanya, bensin, ada yang berubah menjadi logam mulia, ada yang bisa berubah menjadi besi. Itu semuanya adalah termasuk sampah organik yang keras, dan termasuk prosesnya memerlukan waktu berabad-abad. Ya, mungkin kita akan yang ini aja, yang kedua ya, berair dan lunak. Kita akan membahas yang ini. Baik. Setelah sampah itu dikelola, apa yang bisa kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan kompos misalnya ya. Kita bisa mendapatkan kompos ya, mendapatkan pupuk organik cair ya, kemudian bisa mendapatkan ekoenzim ya, kemudian bisa mendapat juga vinegar atau cuka. Oke. Ini yang saya ketahui ya, mungkin ada lagi nanti mungkin yang lebih sophisticated lagi ya. Tapi ini sementara ini yang saya tahu ini menjadi 3 ini. Baik, jadi kan nanti ada yang biochar tadi ya, itu ada juga proses pembuatannya. Baik, jadi yang menarik adalah kompos itu sendiri ada suatu seni dari alam. Bagaimana kompos ini turn your organic waste, jadi bahan-bahan organik sampah itu menjadi natural fertilizer, menjadi pupuk yang natural gitu ya. Jadi kita lihat misalkan di dalam gambar ini, dari yang sebelah kiri atas itu banyak sekali bahan-bahan yang sampah itu bisa menjadi tanah ya, bisa menjadi yang sangat subur. Dan sebagian orang mengatakan bahwa kompos itu adalah black gold. Jadi emas hitam karena sangat manfaat ya untuk bumi kita. Ya, yang kedua adalah pupuk organik cair, kemudian yang ketiga adalah ekoenzim, kemudian vinegar atau cuka. Ya, saya juga sedikit memberikan masukan tentang
Apakah hasil kelola sampah organik itu bisa menjadi peluang bisnis? Bisa. Ya, produk organik itu sekarang bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan karena orang sudah mulai peduli dengan sesuatu yang organik ya dan menyedikitkan lebih sedikit lagi produk kimia pada lingkungan, pada konsumsi sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, bahan baku pembuatan produk-produk ini sangat mudah didapat, murah harganya, bahkan kadang-kadang sampah beneran ya. Yang ketiga adalah pemakaian pestisida kimia yang dapat membahayakan kesehatan karena pestisida yang disemprotkan dia akan menjadi apa namanya masuk ke dalam tanaman, tanamannya kita makan dan kita terkena penyakit akibat dari pestisida kimia itu. Kemudian pupuk ya, pupuk kimia itu juga menurunkan kesuburan tanah. Beda dengan pupuk organik. Pupuk organik itu menjadikan tanahnya makin lama makin subur, makin subur, makin subur. Ya, jadi bedanya situ ya karena ini ya proses alami ya. Kemudian untuk ekoenzim ini adalah juga dapat kita jual juga ya ekoenzimnya dengan harga tentu saja yang tidak terlalu mahal karena dia produk dari recycle, tapi dia juga nanti bisa menjadi bahan pembersih untuk membersihkan apa namanya, bisa untuk sabun, bisa untuk shampoo, bisa untuk sabun cuci, bisa untuk apa namanya membersihkan kaca, membersihkan meja, furniture, membersihkan kamar mandi, membersihkan lantai, semua alat pembersih itu bisa diganti oleh ekoenzim. Dan ini akan menjadikan kita juga ngirit ya ibu-ibu kan semua berapa sih semuanya itu kalau dalam sebulan ya bisa untuk membeli persabunan itu bisa sampai 300 sampai 400.000 untuk membeli apa namanya produk-produk kebersihan itu dan ini bisa diminimalisir dengan kita memproduksi yang disebut dengan ekoenzim ini. Kemudian yang kedua adalah pupuk organik cair sebagai booster dan proses pengomposan ya atau sebagai pupuk itu sendiri. Dan kalau kita punya pupuk organik cair, kita kan juga bisa menjual pupuknya atau kita bisa juga apa namanya menjadi produsen tanaman, misalnya kayak gitu yang bisa menghasilkan uang ya. Kemudian cuka dapat digunakan sebagai herbal kesehatan kita, bahan pembersih tubuh ya, membersihkan perut kita, membersihkan pembuluh darah kita, melunakkan pembuluh darah kita. Ini banyak sekali manfaatnya cuka itu. Kemudian kompos dapat dijadikan dijual atau jadikan pendukung bisnis pertanian atau perkebunan. Ya contoh aja kalau saya di rumah, misalnya saya di rumah ada beberapa ada pekarangan gitu ya. Kalau misalnya saya mengandalkan kompos untuk beli, itu setiap kali setiap kali saya apa namanya sebulan sekali aja saya harus membeli kompos yang mungkin harganya kalau misalkan harganya kompos itu 10.000 satu sak yang isi 5 kilo itu ya saya mungkin membutuhkan mungkin sekitar 250.000 300 untuk membeli kompos saja ya. Jadi kalau saya bikin sendiri kan asik jadi tidak harus mengeluarkan biaya untuk kompos setiap bulannya. Ya, jadi ini kita lagi-lagi apakah hasil kelola sampah organik bisa menghemat pengeluaran rumah tangga? Ya bisa, karena untuk pembelian produk kebersihan itu menjadi hanya 10% ya dari anggaran normal. Pembelian produk cuci baju bisa hanya 20% dari anggaran normal. Pembelian produk kebersihan tubuh seperti sabun mandi, pasta gigi, shampoo itu hanya 10% dari anggaran normal. Pembelian pupuk, pestisida dan tanah diganti kompos menurun jadi 0%. Kita tidak membeli pupuk, pestisida lagi dan kompos lagi. Pembelian alat kesehatan karena penurunan karena konsumsi cuka buah ya sebagai penawar diabetes ya, sakit jantung, arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Juga untuk bisa mengurangi pembelian obat perawatan kulit, deodoran itu bisa menurun sampai 20%. Penggunaan bantal ekoenzim sebagai pereda keluhan kesehatan, nyeri dan lain-lain jadi nggak beli Panadol ya. Pembelian pewangi di rumah tidak diperlukan karena ekoenzim dapat bersifat penetralisir bau dan pengurangan obat-obat dengan pemakaian klasik enzim misalnya. Baik, jadi ini Mbak Hani dapat dari mana ya? Saya sudah melakukannya dan memang mengalami beberapa penurunan budget untuk produk-produk kesehatan gitu. Misalnya untuk bantal ekoenzim nih, kalau kalau pusing misalnya tidur aja bantalnya taruh di atas kepala saya ya. Kaki sakit, kakinya direndam pakai larutan ekoenzim. Jadi nggak harus ke dokter atau untuk apa namanya mengeluarkan biaya tambahan untuk masalah kesehatan. Baik, jadi saya akan membahas dulu yang mungkin apa namanya sering kita
Oke, maaf. Saya membahas dahulu tentang ekoenzim. Kalau pupuk organik cair mungkin terbatas yang ketertarikan ibu-ibu, ada yang saya nggak punya tanaman, Mbak, jadi saya nggak tertarik terhadap apa yang hubungannya dengan tanaman. Baik, saya akan membahas lebih mengutamakan eh, untuk ekoenzim. Oke. Oke, sebentar. Saya akan buka slide kedua, yaitu tentang ekoenzim. Ada yang udah pernah dengar tentang ekoenzim belum ya? Halo? Ada yang sudah pernah mendengar tentang ekoenzim? Halo? Udah kata Teh Lydia ya. Oh, Teh Lydia udah. Teh Ika udah pernah belum? Baru sekarang saya dapat. Bu Rosmanah baru tahu sekarang ya. Oke. Dengar tapi nggak tahu itu apa. Udah ngedengar tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Baik, kita lihat bersama sekarang. Baik, ini kita lihat. Udah keluar? Teh Ika Udah, sudah Bunda. keluar? Tapi belum di slideshow ya. Oh ya, belum slideshow. Thank you. Oke, baik. Apa itu ekoenzim? Ya, eko itu dari natural maksudnya ya. Enzim itu adalah enzim. Jadi ekoenzim ini saya kayaknya belum ada di sini, belum saya sebutkan di sini. Oke. Jadi sebetulnya ekoenzim itu apa sih enzim itu? Enzim itu kalau kita lihat, kalau kita makan kita memerlukan enzim di dalam tubuh. Pernah dengar nggak perkataan begitu? Kalau kita makan apa namanya, makan lemak maka ada enzim lipase yang tersekresi. Kalau kita makan glukosa, ada enzim yang lain akan yang mengasimilasi nasi menjadi glukosa. Itu namanya enzim. Jadi enzim atau enzim itu, dia adalah suatu zat yang sifatnya itu mendekomposisi. Contoh yang paling mudah aja misalnya, kalau kita makan, nah Teika sukanya makan apa Teika? Cireng, bala-bala? Kan itu kan cireng bala-bala itu kita makan. Ya nanti besok dia akan keluar bentuknya masih seperti cireng nggak? Berubah ya. Berubah. Nah, berubah menjadi lebih halus. Nah, itu adalah kerjaan daripada enzim yang ada di dalam tubuh. Jadi enzim itu adalah sifatnya dia spesifik bekerja pada materi tertentu, materi organik tertentu makanan kita, dan sifatnya itu memecah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Itu sifatnya seperti itu. Jadi kalau kita membuat ekoenzim itu ini ada sebuah istilah karena ekoenzim sendiri ini ditemukan oleh seorang PhD ya, doktor yang dari Thailand ya, dia mengelola menyelidiki tentang ekoenzim ini dan memang punya manfaat yang sangat banyak. Jadi cairan ekoenzim itu bisa kita produksi sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan organik sisa dapur atau sisa makan kita. Ya, itu dari definisi internal dari ekoenzim. Tapi kalau kita lihat dari segi manfaat ekoenzim itu adalah larutan multifungsi, ya dari segi manfaat gitu ya, larutan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari bahan atau sampah organik dari buah-buah dan sayuran, gula merah, tebu dan air. Oke. Dia berwarna kecoklatan, berbau asam manis yang kuat seperti bau khasnya fermentasi tape. Ya. Dan ekoenzim itu kita lihat bahannya adalah kita lihat di gambar ini adalah sisa buah dan sayuran, air dan juga di sini adalah gula.
Ya, kita bisa pakai gula tebu, ya. Yang bagus itu memang pakainya gula merah tebu, tapi sebetulnya pakai gula merah kelapa juga bisa, ya. Bahkan apa namanya, pokoknya harusnya yang organik memang. Kalau gula putih boleh nggak? Bisa, tapi gula putih itu sendiri kan sebetulnya mempunyai apa, komponen-komponen kimia. Jadi sebetulnya nanti bahannya tidak ekoenzim itu tidak organik 100% kalau kita menggunakan bahan dari gula putih, ya. Tapi sebetulnya prosesnya sendiri bisa, ya. Jadi manfaat ekoenzim, langsung aja manfaat ekoenzim itu apa? Dia yang pertama adalah eee, manfaatnya sangat luas, sangat banyak, bahkan sampai sekarang pun masih diteliti dan dicoba secara empiris oleh beberapa orang, diteliti juga secara apa namanya, klinis gitu tentang dari manfaat ekoenzim itu. Dan sampai sekarang tuh sangat luas sekali sehingga kita juga sampai tidak tahu sampai di batas mana pemanfaatan ekoenzim itu, ya. Ya, misalnya untuk kehidupan sehari-hari, ada juga untuk kesehatan, yang kehidupan sehari-hari itu untuk bersih-bersih misalnya ya, untuk kesehatan, kemudian juga dia untuk membersihkan air, membersihkan udara, membersihkan tanah, ya, dan juga untuk, membantu, pertanian organik. Baik. Baik, kita lihat ini salah satunya untuk pertanian dan peternakan itu dia sebagai herbisida. Dia bisa menjadi herbisida alami, jadi pembunuh apa namanya, pembunuh hama, pestisida alami, penguat akar, penyubur tanah, mengembalikan biota tanah, menjadi pupuk alami untuk tanaman, mengatasi penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan-hewan ternak, mengelola limbah ternak, pembersih kandang, penjernih kolam ikan, dan banyak hal lain yang belum diteliti. Ya, kalau Bunda sendiri yang sudah pernah melakukan untuk proses ini adalah dia di rumah ada kan banyak lagi sedang ada yang terkena diabetes ya, bukan diabetes, DB ya, Deng ya, demam berdarah dan, untuk mencegah itu ya Bunda semprotkan ke apa namanya, ke kebun ya, kadang ke kamar juga gitu disemprot dan ini cairannya tidak berbau sehingga juga tidak terlalu mengganggu. Kemudian untuk pestisida, tanaman-tanaman jadi Bunda nggak pernah beli pestisida lagi karena ya bisa memakai, ekoenzim ini. Penguat akar, penyubur tanah, ya juga pernah dilakukan. Untuk penjernih kolam ikan misalnya Bunda punya sedikit apa namanya, kolam, bukan kolam sih, apa sih apa tuh, kolam kecil ikan gitu loh, kolam teratai ya, kolam teratai. Nah itu kan males ya ngebersihnya kan ada lumpurnya, aduh harus dibuang, nanti masukin lagi gitu kan, buang lumpurnya kemana gitu kan, ribet gitu. Jadi suka males itu membersihkan, apa namanya, kolam teratai itu. Ternyata dengan hanya meneteskan 3 tutup botol, ekoenzim maka dia menjadi nggak selama 3 hari, 4 hari jernih sekali, sampai bening sekali, sampai saya aduh masya Allah, subhanallah. Dan juga itu apa namanya, pernah ada yang melakukan juga di Jepang, yaitu ada sebuah danau yang polutif yang sangat, rusak lah, danaunya tuh rusak ya. Jadi, nggak udah jarang ikannya dan sebagainya, itu diguyur sama ekoenzim itu ya. Di Okinawa waktu itu kalau nggak salah kotanya itu jadi para penduduknya menuangkan ekoenzim itu dan itu, apa namanya, dalam beberapa tahun kemudian menjadi suatu danau yang, sangat sangat jernih ya, dan bisa dipakai untuk wisata dan juga biota di dalam, danau itu menjadi hidup kembali. Dan apa yang sekarang dilakukan juga di Danau Batur di Bali sudah mulai dilakukan, di Cikapundung juga sudah mulai, komunitas ekoenzim Bandung juga sudah mulai menuangkan ekoenzim mereka ke Cikapundung ya. Jadi ini untuk membersihkan, Cikapundung karena sebetulnya ekoenzim itu juga hebatnya lagi Masya Allah subhanallah, Allahu akbar, dia itu bisa menetralisir semua, mmm, racun ya, mmm, juga menetralisir logam berat ya, bisa membersihkan karat. Jadi itu kan tuh enzim, jadi dia itu memecah ya kotoran atau residu-residu itu menjadi dalam bentuk yang lebih kecil sehingga bisa lebih apa namanya, diproses oleh bumi dengan, lebih natural, kayak gitu, ya. Kita lihat di sini, ini ada videonya. Pas pertama dapat materi ekoenzim, aku sempat punya pikiran yang sama kayak teman juga.
sayang banget kalau gula merah buat bahan bikin ekoenzim. Mana lumayan skill. Ternyata pas pertama panen dan rasain manfaatnya, itu sih hemat banget. Dari gula merah 1 ons yang aku gunakan itu, aku dapetin 1 liter ekoenzim. Dan bisa digunakan untuk banyak keperluan di rumah selama 1 bulan. Mulai dari ngepel lantai, bersihin kamar mandi, cuci buah dan sayur, dan lain-lain. Harganya pun irit banget, cukup 1 tutup botol untuk 1 baskom air. Baik, kita lihat di sini bisa juga untuk mencuci buah dan sayur. Jadi cukup dengan direndam dengan tadi sedikit gitu selama 15 sampai 20 menit, maka pestisida yang ada di buah-buahan atau di sayuran kita itu akan dilarutkan, dipecah oleh ekoenzim, dilarutkan dia akan mengalir ke dalam air. Jadi kita nanti akan paling tidak mengurangi lah ya pestisida yang menempel dari buah atau sayur itu. Ya, keren nggak nih? Keren nggak? Ya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Pas pertama dapat materi. Sebentar. Baik, ini salah satu contoh daripada air, udara, dan tanah. Penjernihan air, udara, dan tanah oleh ekoenzim ya. Kita lihat di sini. Ini ada yang ya menyemprotkan ekoenzim. Ini sudah dicairkan ya. Jadi konsentrasinya tuh 1 liter itu hanya sekitar 1 sendok teh ya. Dan kemudian disemprotkan. Ini bisa mengurangi polusi udara. Kalau di tempat seperti ini tuh baunya akan hilang ya. Membersihkan udara saja. Ini baunya tuh bisa berkurang sangat banyak gitu ya. Ini lagu ini dari ekoenzim Komunitas Ekoenzim Bandung ini. Baik. Jadi kita lihat nih ya, untuk melindungi bumi ya, udara, tanah ya, menyehatkan air yang tercemar di sungai laut, mengembalikan biota tanah, mengembalikan biota sungai, biota laut, menurunkan efek rumah kaca karena CH4-nya itu juga bisa dikurangi dengan ekoenzim dan lain-lainnya yang belum kita ketahui. Tapi kalau yang Bunda tahu, misalnya kalau misalnya di kamar mandi itu ya, kamar mandi bau semprotnya sama ekoenzim ya. Kemudian atau di kamar ada bau-bau tak sedap tuh semprot hilang ya, baunya menjadi hilang. Atau kalau misalkan suami saya kentutnya itu saya semprot itu ya di belakangnya itu jadi hilang juga baunya. Pokoknya multi manfaat. Oke, sebagai alat kebersihan ya dia bisa untuk mencuci piring, mencuci pakaian, mengepel lantai, membersihkan kompor dan alat dapur, membersihkan kamar mandi dan toilet, kumur, gosok gigi, mandi dan cuci tangan, keramas, membersihkan hewan piaraan, dari kutu-kutu, membersihkan akuarium, membersihkan karat ya, alat-alat di dapur, kemudian ini yang membersihkan kaca, menghilangkan serangga di rumah, menghilangkan bau di kamar mandi dan mengatasi kutu misalnya di sofa-sofa rumah kita. Jadi ini kita juga perlu melakukan suatu paradigma baru bahwa sesungguhnya wangi dan bersih itu adalah 2 hal yang berbeda. Apakah sesuatu yang wangi pasti bersih? Saya tanya. Tidak. Tidak, bagus. Tidak. Ya, baik. Yang kedua, busa tidak berhubungan dengan bersih. Apakah yang berbusa selalu bersih? Belum tentu. Tidak. Belum tentu. Ya, contoh aja misalnya di sungai-sungai ketika ada busa itu ada blutuk gitu ya. Itu kan kotor tapi dia tidak berhubungan, jadi tidak berhubungan dengan kebersihan gitu ya. Warna tidak berhubungan dengan bersih. Betul? Apakah kalau yang putih itu harus bersih?
Kadang-kadang baju kita juga warna teikah nih, bau abu-abu juga bisa bersih tanpa harus berwarna putih ya. Jadi ini paradigma baru yang harus kita pelajari lebih lanjut ya, kita rubah bahwa sesungguhnya wangi yang pertama buat saya, wangi yang satu dan kedua, wangi dan bersih itu adalah dua hal yang berbeda, dan busa itu tidak selalu berhubungan dengan bersih. Oke, selanjutnya untuk kesehatan, manfaat ekoenzim buat kesehatan. Detoks tubuh yang menghilangkan penyakit kulit, eksim. Nah, ini Bunda udah coba ya, eksim, jerawat kudis. Kemudian untuk menghilangkan keriput di muka juga bisa ya, mengencangkan kulit, mengurangi kerontokan. Ini juga saya sudah coba, menghilangkan ketombe saya juga sudah coba, menyembuhkan gangren pada penderita diabetes. Ini ada dicoba juga oleh seorang teman, dan juga ada testimoni yang memang bisa sangat menolong, menghilangkan benjolan kanker, dan juga untuk trigger finger atau tangan yang sakit kan nggak jelas gitu ya. Kemudian otot kaki robek itu juga bisa ya. Coba kita lihat sekarang. Ya. Jadi bisa menetralisir logam berat. Ya, ini kita lihat testimoni ekoenzim ya. Kita lihat nih ada, ini dia ibu ini rontok rambutnya. Ya, ini yang dia tunjukkan rambutnya yang rontok itu. Dulu dia harus pakai wig ya, ibu ini. Sekarang dia sudah tidak pakai wig, kita lihat. Ya, sekarang ibu ini udah nggak pakai wig, ini rambutnya yang asli. Udah botak. Dari situ wig. Nih kita lihat Bapak ini juga dia memakai 5 minggu. Setelah 5 minggu tubuhnya, rambutnya yang botak makin bertambah ya. Bentar, maaf. Ini uban. Oh, kelihatan nggak ya? Ini dengan uban. Wah, sayang ya terhalang ya. Baik, Iya, kita tutup lihat ini. Bunda. Nah, ini ada ini yang ibu ini. Kalau di saya nggak kedengeran sih Bunda suaranya. Nggak kedengeran. Saya kedengeran nih. Kurang tahu ya kalau Di yang lain. saya enggak. Oh ya. Di saya enggak, Bu. Oke. Bunda. Oh, nggak kedengeran ya. Oke, oke, saya terjemahkan aja. Enggak, Jadi dia enggak, Bu. ini, si ibu ini anaknya tuh penuh dengan jerawat di punggungnya. Dia semprotkan ekoenzim dan sembuh. Ini kalau ini yang sebelah kiri adalah ibu yang usianya 71 tahun, tapi dia rajin menyemprotkan wajahnya dengan ekoenzim yang sudah dilarutkan dengan air perbandingan 1:1000, dan wajahnya menjadi lebih kinclong ya. Oke, selanjutnya ya kalau yang ini ya saya terjemahkan aja kalau nggak ada suaranya ya. Ya, Kedengeran nggak? kedengeran. Jadinya enggak kedengeran. Suara Bunda aja yang kedengeran. Bunda aja.
Kayaknya ada share sound harusnya Bunda di Bunda Hani di checklist. Oh gitu ya. Pas mau share itu kan ada pilihan sound juga Bunda, itu perlu di checklist kayaknya. Oh, oke. Oke, baik, saya ceritakan saja ya, karena anak saya harus menemukan ini posisinya tidak terlalu mudah buat saya. Share sound ya, oke. Belum nemu Teh Ika. Jadi begini aja. Oh, ada share sound, iya ya, oke. Oke, saya keluar ini share sound. Oke, coba dengar nggak? Kemudian beliau bercerita bahwa udah sempat pakai ini, saya nggak begitu percaya. Boleh Pak dicoba, saya coba. Ternyata alhamdulillah 1 bulan setelah saya semprotkan itu, ini hanya saya semprotkan begini aja Pak. Nah, sampai basah terus saya biarkan sampai kering sendiri. Tidak ada rasa apa-apa. Kemudian 1 bulan loh, kok hilang? Alhamdulillah. Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Tadi yang seharusnya dioperasi sehingga tidak jadi operasi. Kemudian juga begitu, ada teman saya benjol sama tentara di Kopassus, benjol di punduk tengkuk sini. Dia sudah besar Pak, sudah segini jari ini. Terus kemudian saya undang ke rumah, saya semprotkan. Dia juga nggak percaya, ini obat apa? Oh nggak ada di toko, baunya seperti ini. Alhamdulillah disemprot, dia kan agak gede Pak, itu mungkin hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan juga sudah sembuh. Nah apalagi kalau hanya jerawat, luka itu hal yang kecil kalau dibandingkan dihadapi dengan obat ini. Ya, ini berapa Pak ya? Ya, jadi sekarang suara Bunda kedengaran nggak? Kedengaran. Oh ya, jadi ini benjolan, ada benjolan di tangan dan bisa rajin disemprotnya ekoenzim dalam 1 bulan tuh menghilang ya. Oke, selanjutnya Teh Ika jadi ini Teh Ika. Nah kalau ibu ini mengalami namanya sakit tangan dia. Direndam aja di itu 15 menit. Maksudnya Direndam 15 menit langsung hilang sakitnya. sakitnya hilang? Ini kan sakit tulang berhari-hari. Direndam pakai apa? Ini ajaib bisa. Beneran ini udah nggak sakit. Tadinya apa? Tangannya sakit? Tangannya di sini nih. Ini tangannya sakit semua. Diginiin sama komo-komo gini tuh sakit, diam juga sakit. Sakit aja, udah nggak enak bisa. Udah nggak tahu mau diapain, akhirnya direndam pakai air murni. Berapa lama? 15 menit. 15 menit? Direndam, nggak direndam sampai gini, cuma bawahnya aja, tipis gitu. Sembuh? Sembuh. Makanya harus rajin bikin. Ya, sakit tangan. Nah, ini luka bakar juga sama. Luka bakar itu dia mempercepat proses penyembuhan luka bakar yang harusnya seorang tukang gojek. Yang dia harusnya berapa tuh? Harusnya dia tuh nggak boleh kerja 3 bulan. Tapi dia setelah sebulan dia sudah membaik. Ini tangannya membaik selama sebulan disemprot sama ekoenzim dan dia bisa bekerja kembali. Oke, merendam kaki atau kompres bantal ekoenzim. Ini untuk yang sakit lutut ya, macam-macam deh itu bisa. Kalau saya sih praktekinnya untuk sakit lutut ya. Jadi baik, mungkin itu dulu sharing saya hari ini sebagai kesimpulannya bahwa sebetulnya manusia itu bertanggung jawab atas sampahnya. Manusia tanpa disadari telah merusak bumi dan saatnya untuk merubah lifestyle agar bumi ini layak huni untuk anak keturunan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya.
ibu-ibu, teteh ini enggak ngiler enggak bisa bikin sendiri gitu ya. Ekoenzim. Bunda, kita kan masuk ke sesi diskusi ya Bunda ya. Ya, Ya, kayaknya kita respon dulu yang sudah ada di kolom chat ya Bunda ya. ya. Saya izin dulu sebentar ya. Ya, baik Ibu, Bapak, dan teteh-teteh semua. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan boleh yang akan bertanya langsung boleh open mic atau kalau belum ada saya akan mulai dulu dari yang sudah menuliskan di kolom chat ya. Sambil menunggu Bunda, saya coba bacakan yang dari awal ya. Dari Ibu Nina Padang ya. Assalamualaikum. Materinya sangat bagus, mengedukasi tentang pentingnya mengolah sampah organik rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan ramah lingkungan. Oke, ini bukan pertanyaan ya. Terima kasih Bu Nina atas pandangannya ya. Kita mulai dari diri sendiri, keluarga. Ya, oke. Kemudian dari Bu Bairia. Oh, sudah pernah bikin ya ekoenzimnya dari kulit jeruk. Alhamdulillah. Oke, apakah boleh share materinya? Nah, nanti kita tanyakan ya, Bu Nina ya. Kemudian Bu Rini, perbandingan jumlah air dan gula merahnya berapa? Ini teknis untuk membuatnya ya. Saya juga tadi ini Bunda pengen tahu gitu cara buatnya dari awal sampai akhir gitu. Tadi kan cuman bahan-bahannya aja, itu direndam, terus kemudian juga ininya Bunda perbandingannya ya. Berapa airnya, terus apakah kulit buah tertentu, terus gula merahnya segimana banyak, itu juga pertanyaan dari Teh Rini. Jadi mungkin memang dulu biasanya sih saya ada sesi offline ya, jadi suka ada prakteknya gitu. Tapi saya juga bagaimana kalau kita memang udah waktunya udah nggak bisa melakukan itu. Tapi saya memberikan usulan apakah kita mau bikin lagi minggu depan atau kalau enggak siapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut, kita masukkan ke dalam satu grup khusus, nanti di situ saya ajarkan. Mungkin dengan ada video-video yang bisa saya share, saya untuk diajarkan gitu. Mungkin seperti itu. Karena tidak bisa semuanya saya lakukan di sini gitu kan dengan waktu yang terbatas ini. Bagaimana kalau misalkan setuju, saya minta gimana kalau coba teteh-teteh di sini coba tulis misalkan nama Keisha, nomor telepon WhatsApp sekian. Ini siapa namanya gitu. Nanti kita collect dan kemudian nanti kita bisa bikin grup ya. Nanti saya bimbing grupnya untuk bisa benar-benar membuat ekoenzim. Oke? Ya, Oke. Iya. Tampaknya perlu ada yang mengkoordinir ya Bunda, karena kan nomor Telepon ya. nomor telepon dan lain sebagainya. Mungkin ini siapa yang kira-kira bisa membantu? Apakah Teh Ika atau Teh Tini yang bisa membantu menampung telepon nomor WA? Apakah ditulis saja nomor teleponnya Bunda di chat? Iya, tulis nomor teleponnya siapa yang kira-kira? Atau Teh Widya bisa minta tolong Teh Widya? Saya yang kira-kira available ya. Teh Tini atau Teh Ika atau Teh Widya kasih nomor teleponnya di sini di chat, nanti ibu-ibu yang mau ingin mendaftar WA bimbingan membuat ekoenzim nanti bisa kita invite ke grup WhatsApp begitu. Saya usul Bunda. Ya. Biasanya kan Teh Tini itu yang udah biasa menghimpun penghafal surat. Nah, di situ udah lengkap itunya nomor WA-nya segala macam. Jadi mungkin bisa ke Teh Tini aja daftarnya. Oh iya, boleh. Daftar ke Teh Tini aja ya. Cuman ini kelihatannya ada Ya, juga yang baru-baru beberapa juga ya? yang baru-baru juga.
Silakan saja. Ini coba Teh Tini. Halo Teh Tini. Kayaknya Teh Tini lagi terlempar, Bunda. Saya Aduh, ketikkan aja terlempar. nomor Teh Tini ya, Ya, ibu-ibu di kolom silakan chat. diketikkan nomornya. Ya, baik. Mohon maaf, saya harus off dulu kelihatannya. Nanti kita lanjutkan. Siapa yang ingin berminat untuk masuk ke dalam grup WA, nanti dicatat nomor Teh Tini. Nanti minta kepada Teh Tini. Atau juga Ya, kalau ini dikoordinir ada sama Teh Bairia, Tini ya. Teh Bairia, tolong dicatat juga. Teh Ika nanti sampaikan ke Teh Tini. Oke, mohon maaf saya tidak bisa lebih lama lagi. Saya Iya. mengucapkan terima kasih atas perhatian Teteh semuanya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa Amin. memberikan ya warisan bumi yang lebih ramah lingkungan untuk anak cucu kita. Amin, Oke. amin. Ya, terima Saya- kasih weh, Bunda. Sama-sama, sampai ketemu lagi ya. Mangga, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Hani ya. Mohon sudah sharing banyak sekali ya tentang pengelolaan sampah organik rumah tangga, khususnya ekoenzim ya, dan manfaatnya banyak sekali. Dan untuk follow up bagi teman-teman teteh-teteh, ibu, bapak yang ingin masuk ke grup untuk lebih lanjutnya ekoenzim, silahkan dicatat nomor Teh Tini yang sudah saya share di kolom chat ya ibu-ibu ya, 0895 6055 28482. Nah, nanti boleh menghubungi Teh Tini untuk dimasukkan ke grup ya. Assalamualaikum, Teh Tini sudah masuk ya? Tes Teh Tini ada? Bisa menyimak Teh Tini? Ya baik, dicatat dulu ya teteh-teteh, ibu-ibu, nomornya Teh Tini. Jadi nanti Teh Tini yang mengkoordinir grupnya. Jadi pastikan dicatat nomor Teh Tininya dan langsung hubungi dan kontak beliau untuk dimasukkan ke grup ekoenzim ya. Ada lagi teteh-teteh, ibu-ibu, sebelum kita tutup karena sudah masuk waktu maghrib ya. Ya. Sudah cukup, terima kasih Ibu. Sama-sama Teh Bu Ika. Rosmana. Sampai Sama-sama. ketemu. Iya, iya. Insya Allah. Kalau gitu kita sama-sama tutup acaranya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat sebanyak-banyaknya atas pertemuan kita sore ini. Terima kasih banyak Teteh, Ibu, Bapak sekalian yang sudah hadir menyempatkan waktu sore ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ini ya, mempraktekkan, mengamalkan dan bermanfaat gitu ya. Untuk kita sendiri utamanya gitu. Baik, saya mohon maaf kalau ada kurang dan hilaf ya, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Sama-sama, Ibu.